Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Allah Akbar. Ya. Nah, kalau yang IPM sudah diajarkan belum? Jangan ya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, kita bisa bertatap muka dengan kalian semua, dan yang pastinya kita tetap bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tetap mengikuti sunnah-sunnahnya akhir zaman. Terima kasih yang terhormat, yang pertama yang terhormat untuk wakil kesiswaan Ibu Danina Yustati, terus ketua atau pembina IPM Bapak Amal, Bu narasumber ada Bu Fitri Analis, terus yang terhormat yang tersayang anak-anak panitia IPM dan anak-anakku kelas 7 yang baru. Anak-anakku, selamat bergabung yang seperti kemarin disampaikan di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Terima kasih banyak diucapkan pada kalian yang sudah memilih sekolah ini menjadi tempat untuk kalian belajar selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, insya Allah kalian akan diberikan pembelajaran, tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi kalian akan diajarkan bagaimana berkarakter, beradab, bersopan santun. Yang kemarin nih ya, yang dari sekolah Solo, yang bahasanya kebun binatang dibawa semua, di sini itu tolong diingat-ingat, jangan dikeluarkan kebun binatangnya. Biar kebun binatangnya di apa? Dipraktekkan, nggak usah diucapkan kembali. Nah, nanti dari kesiswaan Miss Arwina akan memberikan kartu yang berbicara tidak baik ditulis, yang baik, yang jujur ditulis juga untuk riwayatnya, ya. Nah, Ibu berharap selama portasi ini kalian bisa mengikuti dengan baik. Jadikanlah masa portasi ini kalian tidak hanya mengenal gurumu, tapi mengenal teman-temanmu semua, kakak-kakakmu semua, biar kalian lebih nyaman di sekolah kita ini. Ya. Pastinya Ibu berharap kalian nanti satu visi. Visi itu apa? Satu tujuan. Kalau kalian sudah masuk ke SMP Muhammadiyah Pabuaran, berarti harus mengikuti aturan di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Apa juga aturannya? Nanti akan disampaikan oleh Bu Elina sebagai tata tertib atau sebagai kesiswaan dan akan menjelaskan tentang tata tertib. Ada Riyata Mandala nanti dengan Bu Fitri Analis. Ada kurikulum dengan Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Yang Bunda hormati Ibu Miss Erina sebagai wakil kesiswaan, Ira, panggilin Rio. sebagai ketua pembina IPM dan kakak-kakak IPM, serta anandaku sekalian yang sangat baik. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah. Dari zaman ke-8 menjadi zaman Putra. semoga kita semua sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang masih bahagia, bahagia, semua apa yang kita lakukan hari ini akan masuk Ya. yang Bunda ajar. Oke. 1 juta ya, 1 juta haleluya. Oke. Jadi pengertian bahwa Sandiata Mandala adalah apa nak? Apa nak? Iya, cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, kita berada di SMP Muhammadiyah Pabuaran, kita ada di 2 kurikulum dinas dan kurikulum kemahadiran. Nanti kan kita akan belajar sama dengan kakak kelasnya. Oke, dicatat. Oke, jadi adalah wawasan Sandiata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan belajar. Apa itu cara memandang? Dipandang-pandang? Enggak. Maksudnya kalian paham bahwa sekolah ini adalah tempat belajar, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita berbagi dalam pendidikan. Apa itu mendidik? Mengubah tingkah laku. Ya, mendidik adalah mengubah tingkah laku. Bukan hanya saja belajar, tapi mendidik dan terdidik. Ya, mendidik dan terdidik. Apa itu mendidik dan terdidik? Mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Oke, next kakak. Nah, ya udah. Kelamaan nanti waktu Bunda dikasih 1 jam cuma. Ya kan ya Pak Amar ya. Kalau lama-lama nyatetnya nanti lama ya Pak Amar ya. Oke, apa tujuannya wawasan Sandiata Mandala itu? Adalah mengemban misi sekolah, visi dan misi sekolah. Ya. Apa visi dan misi sekolah? Nanti kalian bisa klik di chat. Oke? Kemudian sudah diberitahu oleh Alia ketika kita upacara visi dan misi sekolah. Yang kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalam. Kita belajar di SMP Muhammadiyah punya ciri. Apa itu cirinya? Berakhlak mulia. Tapi seperti kata Bu Layali, kalau ada uang yang jatuh, uang temannya, jangan diambil dikantongin, tapi dikasih ke TU atau ke wali kelas, disampaikan, Bu, ini ada uang jatuh, saya boleh nggak mengumumkannya? Tuh, kakak kelasmu sudah seperti itu loh. Kemarin, kalau nggak salah siapa kakak ya? Yang uangnya jatuh 200.000, yang dilipet-lipet. Ada kakaknya yang mengembalikan, ketemu dengan Bunda, lalu kakaknya nanyakan, Bunda, uang saya jatuh 200, dikembalikan. Tuh, ya,
Ini namanya berakhlak. Ya, berakhlak. Jadi kita punya ciri khas, yaitu mengedepankan akhlak. Karena akhlak dan adab lebih tinggi dari ilmu. Jadi orang berakhlak dulu baru ilmu. Itu ciri-ciri di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Jangan pernah mencubit, karena mencubit itu sakit. Apa itu jangan pernah mencubit? Jangan pernah menyakiti temannya. Jangan pernah iseng pada teman. Yang ketiga, menggali, mengenal, memahami, dan menguasai nilai-nilai positif. Apa nilai positif di SMP Muhammadiyah Pabuaran? Kakak, apa nilai positifnya kak di SMP Muhammadiyah Pabuaran? Mana kakak? Kakak mau juga nggak? Mau? Coba kakak yang mau angkat tangannya. Apa nilai positif yang telah kamu terima di SMP Muhammadiyah Pabuaran? Mau yang gliding-gliding? Mau yang gliding-gliding? Mau yang ini? Kak, mau yang ini apa yang mau gliding? Gliding nolnya. Ayo, siapa yang mau? Kakak cepetan. Apa nilai positif yang ada di SMP Muhammadiyah Pabuaran? Yo, angkat tangannya. Kakak IPM. Berarti nggak ada nilai positif di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Akhirnya kakak IPM yang nggak tunjuk tangan ya? Hah? Berarti kakak, ayo sini kak. Ayo 1, 2, 3, 5, 10. Kakaknya payah nggak tahu nilai positif yang ada di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Cepetan, ayo, jangan malu-maluin adiknya. Pengurus IPM masa nggak tahu nilai positif yang ada di SMP Muhammadiyah Pabuaran? Giro lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adinda Novali Putri Panaya Alim. Nilai positif yang aku di SMP Muhammadiyah Pabuaran disiplin, terus habis itu disiplin, setelah itu lebih paham soal agama. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Gede ya sayang. Oke, tepuk tangan buat teman. Nah, itu nilai positif yang ada di SMP Muhammadiyah Pabuaran yang ada dalam surat Al-Maun. Makanya kalau belajar dengan Bunda walaupun kelas 7 sudah paham surat Al-Maun. Benar nggak, Nek? Irma mana Irma? Udah ya Irma ya? Benar nggak yang belajar yang kelas 7 kemarin, kelas 8 harus hafal surat Al-Maun. Karena di dalam surat Al-Maun itulah ciri SMP Muhammadiyah Pabuaran, ciri dari pembelajar Muhammadiyah. Apa? Tunaikanlah sholat, celakalah bagi orang yang sholat, orang yang melalaikan sholatnya, orang yang tidak memberi makan fakir miskin, orang yang menghardik anak yatim, dan orang yang suka berpura-pura, orang yang iseng dengan temannya. Tuh, mencakup semuanya nggak mau gitu. Ini ya. Oke, nanti kakak kelasnya yang kelas 9 dia harus hafal Al-Maun dan artinya. Tujuannya buat apa? Supaya itu bisa menjadi pedoman kalian untuk itu. Oke, next lanjut.
Ya, tujuan Wiyata Mandala berikutnya mengemban visi sekolah. Yang keempat, ya, faktor utama dalam mewujudkan, ya, menjadi suri toladan. Oke, lanjut. Faktor utama itu enggak? Ya, itu aja. Faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah peran kepala sekolah dan peran guru, peran sivitas akademika sekolah, peran murid dan peran masyarakat. Jadi semuanya berperan. Ada murid nggak ada guru bisa jalan nggak? Enggak. Ada guru nggak ada kalian bisa jalan nggak? Enggak. Ada guru, ada murid, ada TU, nggak ada TU bisa jalan nggak? Enggak. Ada murid, tidak ada masyarakat bisa jalan nggak? Enggak. Ya. Semuanya saling berhubungan. Semuanya saling bersih mengerti. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kalau dibilang ada di belum? Apa kabar semuanya? Jawabannya apa? Oke. Apa kabar semuanya, Dede? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat-sehat semua, Dede? Sehat? Masih semangat? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Semangat pagi. Ya, ulangi. Selamat pagi. Oke, hari boleh siap, tapi semangat tetap pagi. Semangatnya tetap pagi. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak remaja Muslim. Oke, akhlak remaja Muslim. Kalian Muslim semua? Kalian Muslim semua? Alhamdulillah. Kenapa disebut akhlak remaja Muslim? Karena kita kalian semua seorang Muslim. Seorang Muslim itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan remaja selain Muslim. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di Google ya, ada bisa fokus. Ya, nanti yang ngobrol disuruh ke depan ya. Oke? Ya. Akhlak remaja Muslim. Nah, bisa baca? Ya. Fondasi karakter. Fondasi itu artinya paling bawah. Fondasi. Kalau rumah ada fondasinya kan? Kira-kira kalau rumah tidak ada fondasi bisa tegak berdiri ya? Kalaupun tegak berdiri kena angin roboh kena angin, ya kan? Nah, fondasi karakter yang mencakup nilai moral, etika dan perilaku sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah tuh. Karena kita seorang Muslim, maka panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu meliputi apa? Hadis dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Bedanya kalian remaja muslim dengan remaja non muslim adalah kita seorang muslim panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang rajin baca Quran? Siapa yang rajin baca Quran angkat tangan. Masya Allah, sekian dari sekian ratus anak cuma berapa saja. Ya? Lalu gimana kalian disebut sebagai remaja muslim sementara baca Qurannya jarang? Padahal Quran adalah pedoman hidup umat muslim. Ya, Al-Quran adalah pedoman umat muslim. Ya. Di era modern dan digital saat ini, kalian hidup di zaman modern, ya. Teknologi sudah sangat maju. Tapi kadang-kadang teknologi tidak digunakan dengan benar, tidak digunakan dengan baik. Kalian malah hidupnya diatur oleh teknologi.